Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu di sini dengan keadaan sehat. Semoga Allah selalu berikan kita kesehatan dan semoga yang sedang sakit Allah sembuhkan. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Sebelum mau belajar, lebih baiknya memohon petunjuk pada Allah. Semoga kita bisa menerima ilmu ini. Kita belajar biologi. Oke. Sudah ada yang kenal Ustaz belum? Maaf tak, tutup belakang. Sudah ada yang kenal Ustaz? Oh, dari dulu. Apa? Sudah ada yang kenal Ustaz? Ya. Oke, Ustaz perkenalkan diri ya. Nama Ustaz. Tolong kondusif ya. Kamu di sini aja. Gini aja, jaga jaraknya gini aja. Jangan bising. Kamu sini aja kamu. Mana buku ya? Oh ya udah situ. Tapi jangan bising ya. Gini lah, jaga jarak. Enggak. Jangan bising ya. Kamu siapa namanya? Kadang maju lagi. Ya, nama Ustadz Muhammad Irsan Darda. Tinggal di Eka Rasmi, Springfield, nomor 16. Umur 29, sudah menikah. Doakan ya. Jadi Ustadz di sini hanya hari Sabtu doang ya. Selebihnya Ustadz kerja. Ustadz salah satu pegawai di USU, ngajari mahasiswa. Kalian mau diajarin? Ini biologi ya. Ustadz bidangnya fisika. Karena ini kan dasar. Semua itu bisa dipelajari kan, karena masih dasar. Kalau udah terkhusus itu nggak bisa. Harus orangnya. Lulusan fisika di mana? Ustadz juga di alumni USU juga, angkatan 2011. Ustadz tamat 2017. Agak lama kan, banyak skripsi kan. Ustadz di bidang fisika instrumentasi, buat alat ya, kayak sensor itu bisa kita buat kalau ada bahannya. Nah, di ilmu fisika itu tolong kondusif. Di ilmu fisika itu di USU sendiri ada 9 jenis Fisika. iya. Ada fisika matematika. Paham nggak kalian? Paham lah. Paham? Udah ada sekarang. Udah ada? Udah. Di sini sudah ada? Udah. Fisika matematika. Yang keberapa? Ini ada sampai keempat. Banyak. Jadi ilmu ya, semua kan harus butuh ilmu ya. Basic kita di mana itu aja. Ustaz sih udah enjoy di sini di fisika. Kalau kayak kalian kalau ngapal itu kurang. Mungkin kalian kan udah banyak hafalan kan? Siapa paling banyak di sini? Oh salah, itu Ria ya. Nah ini kita belajar biologi. Ustaz belum tahu nama-nama kalian. Bisa kenalkan namanya. Tapi nama doang, nama panggilan, tempat tinggal. Din. Kenalkan, nama saya Rizky Setiawan Ramadan. Nama panggilannya Rizky, tinggal di Kasari. Dekat, setelah Rizky ya. Yes. Ustaz kenal kan sebelahnya? Nama saya Muhammad Farhan, dipanggil Farhan. Tinggal di Bandung. Oh, jauh ya di sini? Lumayan. Lumayan. Silakan, aku baju merah. Ya, ambil tadi, yang ambil itu.
Gimana? Panggil Adit. Adit. Tinggal? 16. Insyaallah. Itu? Jangan. Belum tidur antum. Semangat sekali, semangat. Belum makan? Sama. Di mana? Masya Allah, antum masih di sekolahnya? Tiap hari telat nggak? Tiap hari telat? Tiap hari telat? Ayah yang antar tuh bawa? Bawa motor? Boleh membawa motor di sini? Boleh. Oh, sana boleh ya. Semoga nanti di jalan ya. Siapa nama di belakang? Antum pakai PC? Siapa? Oh, Sadikin. Lukman. Lupa ya? Namanya para sidik dipanggil Han. 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 Tinggal di Ismail. Di mana? Ismail. Ismailia ya. Lupa nama antum. Siapa namanya? Kami udah kenal kemarin. Elias ya? Binjai. Kesini PP. Kesini pulang balik. So, hati-hati antum ya. Saya kenal bapaknya kenal. Sagu tak keringat ini. Aduh. Siapa? Panggil? Minta tinggal. Oke ya, sudah jelas ya kenalan kita. Tapi kalau Ustaz lupa, maafkan ya. Buka halaman 3. Kita masih mereview lagi ya, mereview ulang. Apakah kalian masih ingat atau enggak? Kemarin Ustaz jelasin di apa? Secara online? Balik. Biologi. Apa yang kembali? Kameranya. Mira. Tulisannya itu balik. Oh iya? Iya. Oh, langsung kurang jelas. Apa yang pulpen, apanya ininya habis kemarin ya katanya. Oh iya. Pas spidol ya? Kurang ya? Belum kebalik juga tulisannya. Cuman Bisa kan nulis dari kiri, dari video dari kanan. Jadi Ustaz soalnya bisa pakai kidal Ustaz. Bisa nulis pakai kanan. Iya. Ini meja di sini, pintu di sini. Oh iya? Balik. Iya. Iyalah. Berarti nggak jelas ya? Iya. Buka pintu masuk. Oke. Kayaknya ada tugas ya? Ada bukan kayaknya ya? Kayaknya. Loh, Ustaz siapa kemarin tuh udah Ustaz kabarin. Ustaz siapa tuh namanya? Iya, Ustaz Imam. Ada nggak nge-share ke grup? Gak ada Ustaz. Nggak ada? Cuma video aja. Cuma kamu Serius? Serius? Cuma matematika. video aja. Oh, udah. Berarti dah. Perhatikan ya. Memang agak sulit ngajari anak SMA. Lebih enak sis. Apa tuh? Lebih enak masis. Nah, hanya 3 tahun lagi. Karena itu lebih dewasa. Kamu kuliah? Ya, 3 tahun lagi. Enggak. oke ya. Kita rekam ya. Sudah. Ini ada. Sini nggak ada fokus ya? Ada Ustaz. Salah. Biasakan bawa tanggal ya. Biologi. Bios logos. Silakan baca. Saya namanya.
Farhan. Ini ya? Enggak, yang halaman 2 yang atas. Biologi, bahasa Yunani, bios, hidup atau logos ilmu, merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Cobalah kamu tuliskan berbagai bidang pekerjaan yang berhubungan dengan biologi ke dalam tabel seperti berikut. Oke. Jadi biologi itu ya tentang teknologi artinya tentang ya hidup. Kita selalu semua kita makan juga pakai biologi. Kenapa? Kita makan, contohnya kita makan sayur kita makan, sayur dimakan kerbau atau apa sayur dimakan kerbau, terus kita makan kerbau, itulah namanya biologi. Nah, cabang ilmu biologi itu ada di buku, ada berapa? Cabang ilmu biologi ada berapa? Itu ada 20. Itu halaman 3. Berapa? 20. Nah, sebenarnya itu ada 55. Nah, sebenarnya ada 55, cuma di buku kita hanya membahas cuma 20. Ingat ya, biologi ini mencatat. Kalau fisika tadi menghitung ya. Perhatikan. Dikit. Hah? Dikit. Oh, bisa ya. Apa tuh? Oh ya, ini bikin kesana. Sekarang lagi. Udah. Enggak itu. Kalau tadi ya sih orang ini. Oke. Perhatikan. Ruang lingkup. Ini bahas molekul. Terus? Jaringan. Lagi? Apa? Individu. Dan seterusnya ya. Populasi. Lagi? Komunitas. Itu yang di mana tuh? Waktu apa ya? Waktu lihat di video atau gimana? Oh. Nah. Ruang ini kita dibahas molekul apa itu sel atau jaringan sama nyetak ya. Apa tadi? Bacakan.
pekerja ilmu. Oh enggak. Itu. Ilmiah. Ilmiah. Macet ya? Bios. Oke. Sebentar, perhatikan Ustaz. Biologi ini dibagi 3 cabangnya. Inilah cabang biologi untuk yang kita pelajari. Ruang lingkup. Ada molekul, ada sel, jaringan, individu, populasi dan komunitas. Ada lagi ya, bisa cari lagi. Dia dibagi lagi dengan cabang biologi. Nah, di buku kita ya cuma 20 ya. Sebenarnya 55. Jadi rumit ya, panjang lagi. Oke. Nah, ini untuk ada kuliahan ya, ingat. Apa bisa kalian meneliti? Kalau ada labnya bisa. Iya, seharusnya ada lab. Kalau di biologi musuh ada. Ya, namanya musuh ya. Nah, merancang penelitian. Sebenarnya pernah nggak merancang penelitian? Apa ya? Siapa pernah yang suka memelihara ikan laga? Ikan cupang maksudnya. Nah, itu kan proses perkembangan biologi juga kan? Nah, itu udah banyak anaknya. Udah pernah dah mati anaknya. Jadi ya. Iya mati. Habis anak. Oke. Lihat halaman 3 cabang biologi. Oke, ini diingat ya, ini dicatat. Segera catat. Ingat. Ini yang kita bahas. Ini ya. Ini yang kita bahas. Ini kita bahas. Ini enggak. Setengah ngerti. Jadi penelitian. Penelitian itu hasil benar-benar akurat. Dan akan ya contohnya obat itu kan harus penelitian, diterima nggak? Pertama yang dicoba itu ke hewan, nggak ke manusia. Apakah alergi, apakah meninggal, itu di sini. Ini penting. Di sinilah ada cabang ilmu farmasi ya. Lagi ya, kimia. Cabangnya ada. Ini dibagi lagi. Nah, di farmasi juga belajar ini. Biologi farmasi. Penting ya? Kalau Ustaz kamu yang kecepatan tolong ya bilangin. Karena udah biasa. Nyapa? Coba nanya sopan, coba. Ini yang ini ada. Ustaz, ya. Oh, bagus kok. Ngegas dia ya. Kreat. Kali ya. Masih paham, masih Dan paham. terus Ustaznya masih muda ya kan? Masih 17. Cepet tulis, udah tulis. Agak cepet tulis deh. Nanti Ustaz jelaskan apa itu molekul, apa itu sel. Ada dua defek. Ini ya, tiga defek. Ya, yang jelek itu kan Ustaz, nggak apa. Dia menyutak jelek kan? Gua lah cantik di buku, dia aja lagi. Ya? Oke. Bawa handphone ya?
Enggak. Nggak Lupa boleh? bawa. Nggak boleh? Oh. Boleh kalau guru bisa SMA? dicek. Oh, kamu nggak bisa. Bisa lah. Nggak pula. Cek sih bisa. Kalian mau tamat nih kan? Baik-baik lah. Mau nanti mau kuliah lagi, kan harus sendiri nanti. Ujian sendiri, mana bisa kerja sama. Nggak bisa gotong royong kan? Oke ya. Halaman 3, coba ambil lagi. Anatomi. Anak 3. Tahu apa itu anatomi? Pokoknya sebelum Ustadz ngajari, kalian sudah belajar dahulu, nanti biar ya nggak paham biar jelasin. Ini Ustadz jelasin. Anatomi. Iya. Iya. Ilmu struktur tubuh. Sambil ditulis di buku itu ya, kayaknya bisa. Buat aja struktur tubuh. Itu buku siapa? Oh, beli. Iya, buku siapa? Buat nama ya, Tila. Emilia Pulante. Pinjam. Oke. Tulis. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia berupa sel, jaringan, molekul, sistem organ dan organ. Itu saya tanya ya. Yang kedua bakteri. Di buku kalian itu bakteri ya kan? Di kajian bakteri, di cabangnya apa? Nah, bakteriologi. Ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Oke, sampai catat. Dicatat nak, dicatat. Ilmu kalau Ustaz bicara dicatat. Jadi bakteriologi artinya ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Dan pengaruh terhadap sebuah catat. Coba lagi. Gak dengar. Ulangi. Coba Sofwan. Suara. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bakteri dan pengaruh terhadap sebuah penyakit dan obat-obatan. Saya ulangi, ilmu yang mempelajari tentang bakteri dan pengaruh terhadap sebuah penyakit dan obat-obatan. Jadi ini virus yang kita lagi belum sembuh ini, yang lagi pemerintah kewalahan, ini disebut di bakteriologi. Virus kan tadi katanya penyakit kan, bentuknya kecil. Oke, lanjut. Yang anatomi. Oh ya, Ustaz ulangin ya. Yang anatomi merupakan struktur tubuh. Anatomi merupakan struktur tubuh manusia yang tersusun atas sel, jaringan, organ, sistem organ, Sistem organ. ya. Nah, di sini sistem organ ini disebutkan buat di sini sistem organ disebutkan
Di sini sistem organ disebutkan yang menyusun tubuh manusia. Titik. Ya, yang keempat dermatologi. Apa nama kajiannya? Apa dermatologi? Ya apa? Kulit. Apa tadi? Ilmu yang mempelajari tentang kulit. Kalau ini example ya, kalau dalam ilmu kedokteran ini dibahas di bidang untuk membahas kuku, rambut, wajah. Ini tentang kecantikan lah yang dia akan bahas di sini. Itu dalam segi kedokteran. Oke, lanjut ekologi. Merupakan ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya. Gimana? Organisme dalam tempat hidupnya. Dalam tempat hidupnya. Apa? Kurang jelas kan? Kalau nggak jelas tanya. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya. Atau dengan kata lain disebut hubungan timbal balik. Atau dengan kata lain kecepatan ya? Orang ini bisa. Kok lama? Oh ya Allah, gimana ya? Atau dengan kata lain Udah semalam. Kalian nggak datang. Kan belum masuk sekolah. atau dengan kata lain Oke ya, Ustaz dikti aja ya. Yuk. Yuk, Ustaz ulangi dari awal. Yang sudah siap baca aja. Yang sudah belum tolong diikutin ya. catat Anatomi merupakan ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Yang nulis tangannya bukan mulutnya. Oke. Hargai Ustaz ya. Yang tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Yang sudah siap baca aja lagi ya, nanti saya tanya. Sistem organ merupakan bagian yang tersusun
merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Oke. Sudah? Ini sudah? Bakteriologi, ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Ya, disebut bakteriologi. Oke, dan pengaruhnya terhadap sebuah penyakit. Dan pengaruhnya biasakan nulisnya tuh, kalau Ustadz ya, kalau dulu Ustadz belajar itu Ustadz buat buku itu buku jelek dulu, sampai di rumah Ustadz pindahkan jadi cantik bukunya. Ustadz dulu gitu belajar. Alhamdulillah ingat, karena kan ya dosen menerangkan pasti kan cepat, masa bodoh kan. Kita apa yang dia bilang kita nyatet. Nah itu bagaimana lo? Dia lagi menerangkan kita catat itu. Ustadz biasakan buku jelek dulu, catat, nanti sampai rumah dipindahkan. Itu sih. Oke, lanjut. Ya, sambil kita tulis sambil ingat lagi, kan merujuk lagi dia. Itu sih Ustadz ya. Oke ya. Ekologi, dermatologi. Oh ya, ini matanya diganti. Dermatologi, ilmu yang mempelajari tentang kulit. Ilmu tentang kulit aja buat, singkat aja. Ingat ya, di buku kita ini nggak ada jawabannya ini. Kita sendiri. Kalau dulu Ustadz sebelum guru menjelaskan, Ustadz udah harus paham apa yang mau dijelaskan dia. Jadi ketika ditanya kita bisa jawab. Itu nilai plus. Oke. Udah. Ekologi. Ilmu yang belajar tentang mempelajari tentang organisme dalam tempat hidupnya. Atau hubungan timbal balik. Dah, lanjut ya semuanya. Embriologi. Di kajian embrio, di cabang embriologi, merupakan cabang biologi ini ya, dan subdisiplin. Buat garis punggung. Iya. Disiplin genetika yang bertanggung jawab untuk perkembangan embrio.
Oke. Nah, di sini agak lama ya Ustaz jelasin di embriologi ini. Nah, embriologi ya. Sudah bisa dihapus kan? Ya. Nampak nggak nih? Di cabang ini ada 5 ya, ada 5 jenis embriologi. Dan kelimanya itu beda-beda fungsi dan artinya. Ya. Yang pertama, Tulis. ya. Yang belum tulis, ditulis ya sudah perhatikan. Itu di cabang-cabang biologi. Ya. Nah, embriologi kimia, dia membahas tentang kimia dan molekul. Apa pernah nggak belajar kimia? Apa itu molekul? Oh, betul. Baru mulai saya. Baru mulai nih. SMP nggak ada ya di sini? Nggak ada. Gak ada kimia, masih termasuk dalam IPA ya. Oh, masih di IPA ya. Molekul itu suatu apa ya, makhluk hidup yang berupa kecil. Dia kayak apa dibilangnya? Atom. Kamu buat tuh nggak? Tahu. Hanya di apa? Apa alat yang untuk melihat benda yang kecil? Mikroskop. Contoh, Apa teleskop? Mikroskop. apa? Mikroskop. Mikroskop. Kalau di lab biologi ada. Atau pakai apa? Pakai kaca pembesar. Cuman ada lagi dia speknya. Itu yang kedua. Ya.
Ustaz, itu embrio dari spesies apa dan spesies? Spesies. Dan spesies. Iya. Dan spesies. Jadi embrio, maaf ya, ini kayak gini aja lah ya. Oke. Embriologi komparatif, ilmu yang belajar tentang embrio dan spesies untuk menentukan perbedaan dan persamaan. Nah, ini ada lagi nih ilmunya. Ini nanti ada lagi dibagi. Tapi di fakultas biologi ya. Kita nggak sampai situ. Nanti barangkali bahasnya. Ya ada bosan. Ini aja ada bosan kan mencatat. Iya ya. Ingat ya, biologi itu mencatat. Beda sama ilmu matematika yang menghitung. Pening. Ya. Hah? Enggak, ini agak bahasa Inggris. Dia. Ini udah cetak kan? Dah. Itu yang keempat. Yang ketiga. Yang ketiga. Eksperimental. Bisa tanya ya. Oke, yang ketiga ini Perkembangan embrio nomor 2. yang embryologi eksperimental, maksudnya ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio normal ya, yang menggunakan penelitian eksperimental. Nah ini merupakan penelitian. Nah ini ada lagi subnya. Kalau nggak salah ada 5 atau 4 ya, lupa. Yang keempat enggak? Iya. Modern. Modern. Maaf ya.
menggabungkan disiplin ilmu. Maaf ya, sini aja ya. Jadi embriologi modern ini Genetika apa genetika? genetika. Apa ya? Geni apa geni? Biokimia, biologi dan kimia ya disingkat ya. Kedokteran. Dan terakhir nih, enggak yang kelima ya, terakhir. Jadi embriologi modern menggabungkan disiplin ilmu, genetika, biokimia, dan kedokteran. Nah, maksudnya ini menggabungkan semua ini, artinya diteliti ya. Di sini penelitian biokimia, kedokteran, genetika. Yang terakhir ini asik nih, teralogi. Asik ya. Teralogi. Ustaz, di kiri aja Ustaz. Gak nampak nanti. Oh ya, sini apa ya? Turun di kamera. Terologi apa Teralogi. teralogi. Udah itu terakhirnya tadi. Ya, perhatikan ya. Teralogi merupakan ilmu Dia nomor 5 Ustaz. iya, nomor 5. Ilmu embrio dengan malformasi. Dengan malformasi. Ya, malformasi. Konge udah baik ini. Sudah ya. Kongi. Nggak nampak sini ya. Di atasnya ada Kongi. Ya. Kongi. Kongi. Apa ya? Kongenital. Iya, betul. Nah, Oke. Oke. Coba baca. Baca 1 sampai 5. 1 sampai 5. Embrio. Coba tunggu. Perhatikan ya. Siapa namanya? Rizky. Perhatikan si Rizky membaca. Embriologi kimia mempelajari struktur kimia dan molekul. 2. Komparatif perkembangan embrio dan spesies untuk menentukan perbedaan dan persamaan. 3. Eksperimental perkembangan embrio normal yang menggunakan penelitian eksperimental. 4. Modern menggabungkan disiplin untuk genetika, biokimia, kedokteran. 5. Teralogi merupakan ilmu embrio dengan malformasi kongenital. Jadi cabang ilmu biologi embriologi ini
dibagi lagi ada 5. Embriologi kimia, komparatif, eksperimental, modern, dan teralogi. Jadi untuk satu cabang biologinya bisa lama ya kita bahas ya. Masih sanggup? Oke. Entomologi. Apa Kak? Entomologi. Tengok bukunya tuh. Ini Yang keenam. oh, yang tadi. Iya. Tadi. Apa nih? Siapa yang suka nonton ini? Ada di TV. Hah? Komik ya? Apa artinya? Nah, serangga. Ilmu yang mempelajari tentang serangga. Ada di komik ya katanya. Tentang serangga kan? Iya, serangga. Insektivora. Insek. Insek. Oke, mau Ustaz dikte atau dicatat? Oke ya, perhatikan ya. Jika kurang jelas, tanya. Nah, untuk entomologi ini ilmu yang mempelajari tentang semua serangga ya. Apa itu serangga? Hewan apa itu? Jelaskan. Coba jelaskan. Serangga. Makhluk hidup yang berlima dan kecil. Sebutkan serangga apa aja? Semut, lalang, lalat. Banyak ya. Ada kupu-kupu yang penting kecil ya. Nyamuk juga bisa. Ya. Nah, entomologi dasar, catat ya. Entomologi dasar. Ini yang dasar ya, bukan yang diutamakan ya. Yang dasar doang ini. Dibagi lagi menjadi sub cabang. Sub cabang ya. Cabang ilmu yang lebih khusus. Di antaranya titik 2. Ulangi ya. Etimologi dasar dibagi lagi menjadi sub cabang ilmu yang lebih khusus, antara lain morfologi serangga. Morfologi yang pertama, morfologi serangga. Pakai V apa F? Fanta. Oh F. F. Morfologi serangga. Adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur tubuh serangga. Saya ulangin, ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur tubuh serangga. Nah, untuk morfologi serangga ini mereka lah yang bahas bentuk
bentuk dan struktur tubuh serangga. Selanjut, yang kedua, anatomi dan fisiologi serangga. Fisio ya. F. Fisiologi. Oh, maksudnya oh iya. Sama aja ya. Usah yang salah kemarin tuh, maaf ya. Fisika. Iya. Maaf ya. Oke, adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur organ dalam serangga. Yang mempelajari bentuk dan struktur organ. Ini organ ya, dalam serangga. Yang mempelajari, Ya. yang mempelajari Bentuk dan struktur organ dalam serangga. Nah, jadi sampai bentuk-bentuk dalam tubuh serangga juga dibahas kan. Sebenarnya itu apa itu? Nggak ada fungsi kan? Tapi ini ilmu. Dia ya kalau manusia kan sudah biasa ya di bedal katakan. Ini hewan yang kecil itu juga dilihat apa isinya. Itulah ilmu anatomi dan fisiologi serangga. Selanjutnya yang ketiga, perilaku atau behavior. Perilaku ilmu yang mempelajari tentang apa yang dilakukan oleh serangga. Apa yang dilakukan oleh serangga? Bagaimana dan kenapa? Jadi, nah untuk perilaku behavior ini membahas tentang kenapa itu serangga bisa bunyi. Masya Allah kan? Sampai diteliti seperti itu. Ini kita bahas biologi ya. Memang aneh-aneh sih. Kenapa dia tuh bisa jam segini bunyi? Kenapa? Kalau di kampung itu ada kan namanya jangkrik. Kenapa dia bunyinya waktu maghrib? Waktu malam. Pagi kok ada, cuma nggak sebising itu. udah mau maghrib. Oh iya. Apa tuh namanya? Warung keke ya? Apa namanya? Yang bunyi itu? Gitu kalau setiap maghrib. Warung sangit ya? Gitulah ya. Jadi sampai itu juga dibahas bagaimana dia bisa bergerak, kenapa dia bergerak, itu dibahas. Dan ini ada juga di biologi universitas tentang ini dibahas. Dan sekolahnya sampai tinggi nih di sini. Sampai profesor juga ada yang bahas tentang ini. Selanjutnya ya, semangat ya. Yang selanjutnya ekologi serangga. Yang keempat, ekologi serangga. Mempelajari hubungan
Serangga dengan lingkungannya. Serangga dan lingkungannya. Titik. Sampai ekologi serangga, sampai dibahas tentang lingkungannya juga dibahas. Ada nggak serangga yang hidup dua alam? Ada. Sebutkan. Bukan serangga itu. Itu hewan. Amfibi. Capung bisa di dalam air? Hah? Dia berenang. Nggak bisa. Mati ada. Itu dia hewan buas ya. Itu beda lagi namanya hewan buas. Assalamualaikum tidak jadinya. Oke ya. Ada tuh semuanya di situ. Selanjutnya yang kelima atau keempat? 5. Yang kelima. Patologi serangga. Patologi serangga. Patologi serangga mempelajari tentang serangga sakit. Nggak nulis tak? Kenapa gitu? Memang kita biologi dulu Ustaz juga nulis, marah Ustaz sama gurunya. Ustaz, Pak, kenapa kita nulis? Biar tahu ilmu itu ditulis. Bener kan? Nah, kita tahu penyakit. Silakan enggak? Siapa? Tulislah. Patologi serangga. Ilmu yang mempelajari Buka ya masker. ya. Ayo. Adik-adik kondusif ya anak-anak. Serangga sakit mempelajari tentang serangga sakit baik tingkat individu tingkat individu atau Oke, usah lagi mempelajari ilmu yang mempelajari tentang serangga sakit baik tingkat individu udah atau patobiologi atau Patologi. enggak maaf Iya. maaf ya Aduh. sorry ya patobiologi Patologi. maupun udah pada tingkat populasi. Oke. Populasi disebut epizoologi. Yang keenam tuh, Zat. Enggak. Ini masih bahasanya tadi. Ya, tentang yang tadi ya. Tahu. Epizoologi. Yang terakhir ya, keenam ya. Iya. Jadi tunggu ya, sedikit menjelaskan. Patologi serangga ini ilmu yang mempelajari serangga yang sakit di tingkat individu. Apa itu individu? Ya, dia yang di tempat dia sendiri dan ilmu yang mempelajari di tingkat populasi besar ya, luas. Disebut dengan epizoologi. Epizoologi. Ya, terakhir ya. Terakhir
ilmu yang mempelajari tanaman dan penggolongan serangga. Oh, timbang. Mempelajari tanaman Dan mempelajari tanaman dan penggolongan serangga. penggolongan. Iya. Maaf. Afwan. Sedikit aja dicoret. Ilmu yang mempelajari tentang tata nama, bukan tanaman. Enggak. Oh, ini aja jawab. Iya. Hah? Ada nama. Ulangi ya. Ilmu yang mempelajari tentang tata nama. Kan tadi saya bilang apa tadi? Tanaman. Salah. Tengok dari jauh tadi. Tanaman. Tentang tata nama dan penggolongan serangga. Oke ya. Silakan mau minum, silakan. Oke ya. Jadi di taksonomi ini adalah ilmu yang mempelajari tata nama ya. Ingat ya. Sampai nama pun dipelajari. Kalau kita hobi komik itu ada tuh nama-nama serangga. Coba sebutkan apa? Apa tuh? Nah, itu nggak tahu. Dan cuma tahu namanya aja spesies, kingdom, spesies. Itu di SMP Ustadz dulu ya, kalau dulu Ustadz pelajar di SMP ada tuh. Ada kan? Ada. Capung apa kan? Ada. Belalang apa? Ada. Oke. Nama latinnya. Iya, nama latin tuh Ustadz juga nggak ngerti, itu payah ngomongnya kan. Nah, dan penggolongan serangga. Jadi serangga itu ada juga yang digolongkan. Ada juga nggak semua dicampur. Nah, taksonomi ini kalau di Jepang ini sangat laku ya, banyak yang suka ini. Ilmuwannya enggak ambil jurusan ini, karena kan meneliti kayak apa namanya perkembangan kupu-kupu di daerah Papua sama di Medan beda, lebih besar lagi di Papua, karena ekosistemnya bagus kan, masih segar. Kalau di Medan kan, ya tahu lah kan, ada COVID ya kan. Bisa gitu ya? Oke ya. Sudah mau habis ya waktunya. Goreng ya. Oke, lanjut. Yang keenam ya. Tuh, udah tapi yang kena. Enggak. Yang cabang biologi yang keenam. Apa tadi? Evolusi. Tapi udah yang ketujuh. Maaf, yang ketujuh. Evolusi. Cabangnya evolusi. Evolusi. Evolution. Ilmu yang mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup dari tingkat rendah tentang makhluk hidup. tentang makhluk hidup dari tingkat yang rendah ke tingkat yang tinggi. Oke. Sifat apa? Maaf ya, tunggu ya. Ada sesuatu. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi. Enggak. Masih tentang evolusi.
titik, tadi kan titik, sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi. Udah. Ini dibawakan oleh dibawakan oleh gen. Gen. Ya. Dan diwariskan kepada keturunan. Diwariskan. Ya, dan yang diwariskan kepada keturunan. Yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Oke, titik. Yang menjadi variasi. Ya, ulangi ya. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawakan oleh gen yang diwariskan pada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Oke. Itu ya ilmu evolusi. Aduh. Apa ya? Lumayan. Jadi evolusi ini dia sifatnya itu ya dibawakan oleh gen yang diwariskan pada keturunan. Maksudnya ini oke. Masih mau lanjut? Saya. Oke. Lihat soal nomor 3 paling bawah. Nah, itu bisa kalian jawab ketika yang di atas yang cabang-cabang biologi itu udah terisi. Jadi tugas. Ingat ya, tugas sama Ustadz, buku PR dipisah sama buku catatan. Buku PR Kita ada PS. ya ada lah. Sebetulnya nggak ada. PR-nya nggak banyak, sedikit aja. Iya. Gas banget. Ya, kalau dibuat 55 bisa aja kan? Tapi kan di sini cuma 20. Mending kepalanya kayak gini. Masih halaman berapa? 7 ya? Belum masuk lagi genetika. Masih nomor 7 maksudnya. Oke. Kira nomor 7. Yang tadi Ustaz catat dibaca di rumah. Ustaz jelaskan tentang PR-nya ya. Tulis pertama PR Pak? iya. Tentang taksonomi. Berapa soal? Satu aja. Nomor cabang dia. Tentang taksonomi ya. Taksonomi serangga. Iya. Belum siap mau. Iya. Depan dia baca pikir Ustaz dia. Hebat. Oke? Bahaya dia berarti ya. Tuliskan tata nama
serangga. Berarti dua. Dan penggolongannya hanya 10 aja. 10 aja. 10 nama. 10 nama. Suka hati ya? Iya, serangga. 10 nama. Ya. Nah, ingat ya, buku PR dipisah dengan buku catatan. Buku PR dan buku catatan itu disampul. Latihan Ya. lain lagi. Enggak, buku PR beda. Udah sama latihan. Buku PR sama latihan sama. Ya. Jadi tolong ya, biar kita belajar rapi aja. Mesti disampul, sampul warna coklat, terus plus sampul plastik ya, biar rapi. Oke ya. Nanti Ustaz tanya, tolong ya buku yang tadi Ustaz sampaikan, kan udah capek nih kan, udah panjang lebar ya kan. Tolong dibaca, nanti Ustaz tanya satu-satu. Ingat ya? Di apa? Enggak, ingat aja sedikit-sedikit. Tapi yang penting hafalan kalian dihafal ya, hafalan ayat-ayat. Ini kan nggak terlalu banyak kan, sedikit kan, ya, itu aja. Ya 30 Oke ya. Jazakallahu khair anak-anak. Hari ini yang luar biasa responnya. Ini nggak kaku kali ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengambil ilmu yang tadi kita pelajari. Sampai jumpa di di Sabtu yang akan datang. Semoga Allah memudahkan kita diberikan kesehatan. Sabtu depan bukan kami lah. Sabtu depan kelompok lain lagi. Oh gitu ya? Iya, gantian. Kami hari Jumatnya lah. 2 minggu lagi. Iya. Oh berarti PR-nya kalau hari Jumat memang masuk Jumat? Ini Jumat masuk. Ya masuk. Ya udah, PR-nya dikumpul hari Jumat ya. Hari Jumat. Hari Jumat. Karena kan kalian nggak masuk. Yang penting PR-nya masuk ya. Bisa masuk di mana? Enggak, nanti siapa Pak? Bisa Imam. Ustaz Imam ngasih ke Ustaz di hari Sabtu. Ya. Oh, kumpul sama Ustaz Imam aja. Iya. Pagi juga bisa. Jumat jam berapa kalian belajar? Biasa. Kayak gini juga. Cuma Jumat lebih cepat pulangnya. Ya udah, berarti pagi kumpul ya. Usahakan ya. Nanti Ustaz sampaikan ke Ustaz Imam. Kayaknya nggak banyak kok, cuma nama-nama serangga doang. Tapi Banyak. kalau mau ya harus buat juga nama Latinnya. Kalau nggak buat kalau Tapi kalau mau, Kalau nggak mau, udah ya. Hanya babu gak tahu. Kalau mau ya udah. Terus biasa aja. kalau nggak mau, Namanya aja Mas. Nama kok gitu aja. Kayak capung apa namanya, gitu aja ya. Kayak belalang apa namanya, kupu-kupu apa namanya. Apa? Capung, kupu-kupu, keong atau apa ya, nama seafood apa namanya juga ada. Ada kok. nama Latin. Iya. Tulis lah, enggak. Enggak, nama-namanya itu apa maksudnya? Berarti kayak capung aja gitu. Enggak lah. Nama Latin. Namanya nama Latin itu namanya. Nama Latinnya apa? Itu ada bahasa Inggrisnya juga. Capung 40 nama latinnya gitu. Apa? Gimana tadi? Jadinya capung 40 nama latinnya gitu. Iya, itu aja. Cuma 10 doang kok. Enggak banyak. Dia cuma buat nama serangga, habis itu nama Latinnya gitu aja. Iya. Enggak ada buat yang lain. Nama Latin doang. Iya, muter-muter. Udah paham lah ya? Insya Allah kalau